peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita lihat masih ada orang yang kaya atau berkaya kalau di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi, yang kaya sekali mungkin dari 9, 10 ini akan kurangnya secara signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan desain baru subsidi agar lebih tepat sasaran. Dalam wawancara terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa subsidi masih dinikmati sebagian orang kaya, padahal seharusnya menyasar kelompok rentan. Karena itu, pemerintah akan melakukan redesain subsidi. Kelompok masyarakat di desil 9 dan 10 atau kelompok ekonomi atas akan dikurangi penerimaan subsidinya, sementara anggarannya dialihkan untuk desil 1 dan 2, yaitu masyarakat berpendapatan terendah. Pemerintah memberi waktu 6 bulan untuk memastikan skema baru ini berjalan tanpa membebani APBN. Tahukah Anda? Pemerintah RI pada 2024 menggelontorkan belanja subsidi energi sampai Rp186,9 triliun untuk BBM, LPG, dan listrik. Memasuki 2025, subsidi masih dipatok besar, total Rp203,4 triliun. Sekali lagi, ini anggaran negara untuk mendukung harga energi demi menjaga daya beli rakyat. Namun fakta menyedihkan, subsidi besar ini tetap bisa dinikmati golongan atas, rumah mewah, mobil pribadi, konsumen energi besar. Artinya, sebagian beban subsidi yang seharusnya membantu warga miskin, ikut terkorupsi lewat konsumsi kelas atas. Pemerintah pun berencana merombak sistem subsidi agar lebih tepat sasaran, dari subsidi barang menjadi subsidi kepada orang, dari komoditas umum ke bantuan berdasarkan data penerima manfaat. Subsidi tak lagi universal, tapi hanya untuk yang benar-benar membutuhkan. Meski menghadapi tantangan fiskal, Purbaya tetap optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun ini bisa menembus di atas 5,5%. Sementara itu, terkait kebencanaan, ia memastikan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih cukup. Hingga kini, BNPB belum mengajukan tambahan anggaran, karena lembaga tersebut masih memiliki cadangan sekitar Rp500 miliar. Mengenai isu restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung, Purbaya menegaskan bahwa tidak ada pembahasan khusus dengan DPR hari ini. Pertemuan sebelumnya dengan CEO dan Antara Rosan Ruslani di Kementerian Keuangan hanya membicarakan kerangka dukungan fiskal yang sesuai aturan. Keringanan yang bisa diberikan pemerintah hanya yang terkait konsolidasi dan restrukturisasi perusahaan, agar tidak menimbulkan biaya pajak yang berlebihan dalam 3 tahun ke depan. Namun, untuk permintaan pengurangan pajak lama tahun 2023, ia menegaskan, tidak bisa. Apalagi kalau perusahaannya untung. Pemerintah juga mendorong perbaikan di bea cukai, termasuk pengawasan rokok di pabrik-pabrik lewat sistem monitoring baru yang ditargetkan berjalan penuh pada Juni tahun depan. Purbaya menambahkan, ia akan lebih sering turun langsung ke pelabuhan untuk memastikan reformasi kepabeanan berjalan efektif. Peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang kaya atau berkaya kalau di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi juga di depan kita lihat gimana mereka kita berikan tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga bisa tepat sasaran bagi yang kaya sekali mungkin dari 8, 9, 10 ini akan kurangnya secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin dari 1, 2, 3 bulannya balik. Itu kira-kira utamanya itu dari bisa macam-macam libatkan juga main Pak, tadi kenapa tertutup Pak? Ada rahasia sesuatu atau bagaimana Pak? Nggak ada, kalau kenapa saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Oh iya. Soal bencana nih Pak, apakah dampaknya akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain itu akan menambah sedikit. Kita tunggu dari
program mereka seperti apa. Berarti PNBP udah nyampe target sama PNBP sudah ngajuin. kita nggak nyampe target di Q4 ini sama Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai berapa kali? Enggak tuh ada, cuma berapa persen? Apakah masih 5,5% Saya Pak? pikir sih di atas masih akan di atas 5,5%. Kita akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gunakan lagi uang saya di perbankan. Pak, PNBP sudah ngajuin Anggaran tambahan. Kami masih tunggu. Masih belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau udah lebih banyak dari itu. Itu dari pos mana Pak? dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Anggaran yang mereka cadangan bencana PNPB. Pak, apakah akan mempercepat dana desa yang tahap kedua dicairin Pak? Mempercepat dana desa untuk dicairin kembali dana desa Kan sudah gara-gara kemarin. bencana itu. Kita udah saya cairkan sebagian sudah yang dana desa sudah. Berapa persen Pak? Berapa persennya? Nanti Anda tanya. Oke Pak. Pak, kalau dari Ada sebagian ditahan untuk koperasi merah putih kan itu yang diminta. Tapi itu nanti keputusan dari Kementerian Koperasi dan Desa. Bapak tadi di dalam juga bahas soal restrukturisasi KCIC Pak. Hah? Restrukturisasi utang KCIC Pak tadi untuk rencana keberangkatan ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi. Cuman kemarin ada seperti itu di waktu di Menko di Kemenkeu diskusi dengan Darantara dengan Pak Rosan dan Pak Doni. Pak Rosan itu. Pak, di Kemenkeu kemarin kan juga Pak Rosan minta dengan fiskal sama pajak ya Pak? dan antara Untuk dan antara Pak. Iya, yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih, yang enggak ya nggak dikasih. Begitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih apa Pak? Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli yang perusahaan lain. Yang bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi kita waktu berapa tahun, kita waktu 3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan antara kan baru, itu juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang banyak. Nah, Pak, yang kompensasi. yang dikasih, yang dikasih dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajak yang nggak bisa anda terjadi dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ. Pak, kalau pengurangan subsidi tadi, dia ada angka signifikan perubahan nggak sih Pak dibanding dulu? Tadi Bapak bilang ada subsidi. Oh, bukan dikurangin, kita ada desain subsidinya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang kita lihat ternyata yang berbahaya masih dapat itu aja. Pembukaannya berapa persen Pak dibanding tahun lalu Pak? Apakah akan Pembengkakan ada apa sih Pak? Tadi kemarin kan Bapak juga waktu awal itu kan juga Saya dikasih waktu 6 bulan ke depan untuk desain. Mengkoordinasikan desain tadi. Pak, pembengkakannya berapa persen Pak dibanding tahun lalu? Langkah memperbaiki juga ya. Misalnya untuk rokok, antara mesin-mesin punya pencaci rokok penghitung rokok di pabrik-pabriknya mungkin akan dijalankan akan berjalan sampai Juni tahun depan. Jadi sistem baru untuk memonitor di lapangan untuk monitor dan ini cukai ada sistem AI, sistem ID dengan AI di mana setiap program yang ada itu. Dan yang terakhir saya akan sering datang ke pelabuhan bersama mereka. Pak, di 2023